Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izul Aslah SEM Akun, selaku dosen tetap yayasan di Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Jember, dengan bidang ilmu akuntansi. Pertama-tama, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah diberi karunia kesehatan sehingga dapat beraktivitas dengan baik. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke zaman pencerahan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disebut PDD UKT PT dalam bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya ambil sebagai contoh pengajaran adalah akuntansi keuangan. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib Prodi Manajemen Bisnis Syariah dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai konsep, prinsip, dan juga prosedur pencatatan transaksi keuangan sehingga mahasiswa mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku. Capaian pembelajaran program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini yang pertama adalah capaian pembelajaran 1, yaitu aspek sikap, dapat menunjukkan sikap taat hukum dan disiplin serta menginternalisasikan nilai norma dan etika akademik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian capaian pembelajaran yang kedua, aspek pengetahuan, yaitu memahami konsep dasar akuntansi dan laporan keuangan perusahaan, dagang, jasa, dan manufaktur. Capaian pembelajaran yang ketiga, aspek keterampilan umum, yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Dan yang terakhir, capaian pembelajaran yang keempat, aspek keterampilan khusus, yaitu mampu menyusun laporan keuangan perusahaan, dagang, jasa, dan manufaktur. Dan untuk kemampuan akhir tiap tahapan belajar mahasiswa diharapkan, yang pertama adalah mampu memahami gambaran umum akuntansi, definisi, sejarah, prinsip, dan siklus akuntansi. Dan yang kedua, mampu memahami persamaan akuntansi dan akun laporan keuangan. Yang ketiga, mampu memahami jurnal transaksi. Keempat, mampu memahami buku besar. Kelima, mampu memahami neraca saldo. Keenam, mampu memahami neraca lajur dan jurnal penyesuaian. Ketujuh, mampu memahami laporan neraca. Kedelapan, mampu memahami laporan laba rugi. Kesembilan, mampu memahami laporan arus kas. Ke-10 mampu memahami laporan perubahan modal. Ke-11 mampu memahami catatan atas laporan keuangan. Ke-12 mampu menyusun laporan keuangan. Dan yang terakhir, ke-13 mampu menyusun laporan keuangan yang berbasis software. Adapun aspek penilaian dalam pembelajaran ini, yang pertama adalah bobot kehadiran sebesar 20%. Dan yang kedua, bobot tugas sebesar 25%. Bobot yang ketiga, ujian tengah semester 25%. Yang keempat, bobot ujian akhir semester 30%. Dan untuk referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini, yang pertama adalah buku pengantar akuntansi yang ditulis oleh Kieso. Yang kedua, buku pengantar akuntansi yang ditulis oleh Warren. Dan standar akuntansi keuangan yang ditulis oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Dan juga artikel ilmiah yang terkini dan relevan dengan mata kuliah akuntansi keuangan. Pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka di dalam kelas dan disampaikan dengan kombinasi metode pembelajaran, delivery, interaction, and assessment, dan juga simulasi kasus. Berikut adalah cuplikan proses pembelajaran di ruang kelas. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absen dulu di e-learning ya. Nanti di akhir pertemuan baru saya absen secara manual. Sebelum memulai perkuliahan, mari kita buka dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah.
Oke, pertemuan sebelumnya, di pertemuan pertama, kita kemarin sudah membahas terkait rencana pembelajaran studi ya. Kita sudah mengetahui rencana pembelajaran dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-16. Nah, di pertemuan pada hari ini, pertemuan kedua, kita masuk ke pertemuan tentang pembahasan gambaran umum akuntansi ya. Yang mana tujuan dari pertemuan ini adalah kita nantinya bisa memahami konsep-konsep dasar, prinsip, siklus akuntansi ya, dan lain-lainnya. Oke. Sehingga kalian nanti di akhir pertemuan ini harapannya ini bisa menjelaskan ya, bisa memaparkan, bisa memahami apa saja yang menjadi gambaran umum dari ilmu akuntansi. Jadi sebenarnya kita ini kenapa sih harus belajar ilmu akuntansi ya? Suatu ilmu itu kan muncul, ada, diciptakan, ditemukan oleh penemunya lah, itu pasti untuk menjawab suatu permasalahan. Nah, begitu juga dengan ilmu akuntansi. Nah, jadi dalam harapannya juga dalam 16 pertemuan ini, nanti kalian ya di akhir bisa memahami lah kenapa ilmu akuntansi ini penting dan kenapa kalian harus bisa memahami, bisa mempraktekkan, apalagi bisa membuat, ya sampai bisa membuat. Jadi ini pertanyaan yang akan kita jawab nanti. Kenapa harus ada ilmu akuntansi dan apa sih sebenarnya kegunaan dari ilmu akuntansi itu sendiri? Kalau kita lihat dari definisinya ya, akuntansi ini kan suatu sistem, suatu teknik lah sebenarnya yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mencatat, mengklasifikasikan, menganalisis dan melaporkan informasi keuangan yang relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi yang tepat. Dan juga di dalam standar akuntansi Indonesia hampir sama lah ya definisinya ya. Akuntansinya proses sistematis, mengidentifikasi, mengukur, mencatat, mengklasifikasikan, menganalisis dan melaporkan transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu entitas. Nah, maksudnya mengidentifikasi itu apa? Jadi mengidentifikasi itu kita harus nantinya dalam akuntansi itu kita bisa memilah-milah ya. Mana yang pengeluaran, mana yang pengeluaran aset, mana yang pengeluaran biaya, mana yang masuk dalam pemasukan, mana yang masuk sebagai piutang dan hutang. Nah, itu maksudnya diidentifikasi dan diklasifikasikan itu seperti itu. Jadi ibaratnya di akuntansi itu kayak kita kalau mau mengatur keuangan itu paling gampang mengibaratkan itu seperti kita punya dompet ya. Oh, ini pengeluaran untuk listrik kita masukkan dompet A. Ya, pengeluaran untuk membayar hutang kita masukin ke dompet B. Jadi kita punya dompet-dompet yang untuk diklasifikasikan agar pengeluarannya jelas, kita ketahui apa peruntukannya. Ketika sudah dianalisis, ini kita bisa melaporkan transaksi kepada pemangku kepentingan yang membutuhkan laporan keuangan ini. Ya. Nah, dalam sejarahnya akuntansi ini ya Bapak Luca Pacioli ini yang sangat berjasa. Beliau bukan yang menemukan ya, tapi beliau itu menulis suatu buku yang namanya Summa de Arithmetica, Geometrica dan Proportioni et Proportionalita. Dia itu kayak merangkum kegiatan aktivitas bisnis yang ada di saat itu, di Venezia saat itu ya. Jadi bukan dia penemunya sebenarnya. Jadi praktek pencatatan pembukuan akuntansi ini sudah dilakukan oleh pedagang ya, oleh pelaku bisnis pada saat itu di tahun 1494 di Venezia di Italia ya. Nah, jadi dia yang membuat buku yang merangkum terkait urusan semua terkait matematika ya, dan akhirnya dia juga yang merangkum ditemukannya adanya double entry accounting. Ya, jadi kalau dulu pencatatannya itu kayak pencatatan di masjid ya, kalau kalian tahu ya. Ini kas masuk saja, ini kas keluar, sudah begitu saja. Kalau pencatatan seperti itu, ini tidak bisa ditelusuri gitu ya, tidak bisa ditelusuri sampai ke belakang. Nah, dengan ditemukannya double entry accounting ini akhirnya pencatatan keuangan ini karena modelnya matching konsep ya. Jadi ketika ada pengeluaran di kiri ini harus ada seimbang di pengeluaran yang kanan. Ini akhirnya ketahuan alur pencatatan keuangannya ketahuan. Nah, akhirnya ini yang membuat penemuan ini yang membuat dunia bisnis ya, kapitalisme modern ya, yang dulu sampai sekarang ini bisa berkembang dengan baik. Karena apa? Pencatatan ini berfungsi akhirnya sebagai kepada siapapun yang membutuhkan informasi keuangan ini bisa membaca gitu ya. Oh, apakah perusahaan ini sehat? Apakah perusahaan ini banyak utangnya? Apakah perusahaan ini punya kas besar, punya kas banyak dan lain-lain? Akhirnya ketahuan melalui laporan keuangan yang dibuat melalui double entry
accounting itu tadi. Terus dalam sejarahnya juga, dalam ajaran kita sebenarnya sudah diperintahkan dalam surat Al-Baqarah 282 itu kita diperintahkan dalam bermuamalah ya harus dilakukan pencatatan ya. Nah, jadi ada perintah sebenarnya dalam Al-Quran sendiri bahwa kita dalam melakukan kegiatan muamalah harus dilakukan pencatatan. Apalagi itu pencatatan yang sifatnya tidak tunai ya, hutang ya, pencatatan cicilan dan lain-lain itu harus, karena itu suatu kewajiban. Hutang itu suatu kewajiban yang harus kita penuhi secara agama gitu ya. Nah, jadi dengan hitungannya double entry accounting ini benar-benar menjadikan titik balik ya, titik balik perekonomian itu tumbuh ya. Jadi ekonomi tumbuh itu karena kapitalisme semakin besar, perusahaan semakin besar, perusahaan semakin berkembang ya, karena adanya pencatatan laporan keuangan yang baik yang bisa dibaca oleh investor, yang dibaca oleh pihak kreditur, pihak perbankan dan yang lainnya. Akhirnya ekonomi ini bertumbuh. Karena yang bisa terlibat dalam perekonomian perusahaan tersebut ini semakin banyak orangnya, karena ada bahasa yang bisa diinformasikan kepada pengguna gitu ya. Saya sebagai investor, saya tuh nggak tahu kalau nggak baca laporan keuangan bagaimana ini keadaan tadi perusahaannya ya, apakah sehatkah, apakah berhutang banyakkah, apa dan lain-lain. Nah, melalui laporan keuangan yang dibuat secara double entry accounting itu tadi, ini akhirnya kita bisa membaca dengan baik bagaimana sih alur dari keuangan yang ada di suatu perusahaan. Nah, dalam akuntansi sendiri dikenal ada beberapa prinsip ya. Nanti kalau kalian pelajari lebih lanjut dalam membuat laporan keuangan, dalam tadi mencatat, mengidentifikasi ya, dalam mengklasifikasi dan membuat laporan itu ada prinsip akuntansi yang harus kita pahami dan kita pegang dalam membuat laporan keuangan. Yang pertama adalah prinsip entitas ekonomi. Jadi prinsip entitas ekonomi ini maksudnya kita harus bisa memisahkan entitas bisnis dengan entitas kita sendiri ya. Keuangan yang ada di perusahaan itu bukan uang secara langsung, itu uang saya. Karena kita harus pisahkan kekayaannya nih ya, agar tidak tercampur aduk antara kekayaan pribadi dan kekayaan perusahaan. Nah, jadi harus dipisahkan. Misal Fadilah ya, punya di sana punya Z Coffee. Nah, ini harus dipisah dari keuangan pribadi. Nggak boleh keuangan pribadi dicatat untuk di perusahaan. Perusahaan juga begitu, tidak boleh dicatat untuk penggunaan pribadi. Ada aturan yang prinsip ini diberlakukan karena dia tidak tercampur aduk. Jadi ada konsep yang namanya entitas yang berbeda. Entitas yang dua entitas gitu. Saya dan sebagai pemilik dan perusahaan saya ini dua entitas yang berbeda. Tidak boleh dicampur adukan. Dan yang kedua ada namanya prinsip periode akuntansi ya. Jadi setiap laporan keuangan itu pasti mempunyai batas periodisasi ya. Ada 1 tahun. Di sana di laporan laba rugi itu ya periodenya 1 tahun. Ya. Di neraca juga sama 1 tahun. Laporan ruskas juga sama 1 tahun. Terus ada yang namanya prinsip satuan moneter. Jadi laporan keuangan harus ditulis berdasarkan satuan moneter yang disepakati. Misal kita di Indonesia, laporan keuangannya harus pakai rupiah. Berarti kalau misalnya kita bikin laporan di Amerika ya kita pakai USD, pakai dolar. Begitu selanjutnya di negara-negara manapun kita tempat bisnis usaha kita sedang berdiri di sana ya kita harus memakai pencatatan dengan menggunakan satuan moneter yang ada di sana. Apalagi tidak dituliskan ini pakai dolar, apa pakai rupiah, pakai apa ya. Terus prinsip yang selanjutnya ada yang namanya prinsip biaya historis. Nah, jadi pencatatan yang dilakukan ini berdasarkan harga yang kita transaksikan pada saat itu. Ya. Misal kita beli tanah nih, harga 1 juta. Ya yang dicatat ya harga 1 juta. Meskipun nanti 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian ini harganya naik gitu ya. Selama itu dia dijual, ya tetap yang jadi laporan keuangan itu harga historisnya, harga pembeliannya. Bukan harga menyesuaikan harga yang sekarang misalnya enggak ya. Terus yang selanjutnya ada yang namanya prinsip kesinambungan usaha. Jadi harus diasumsikan perusahaan yang kita punya ini akan going concern, akan berlangsung sampai selama-lamanya. Terus yang selanjutnya harus prinsip pengungkapan penuh. Jadi ya semua yang sifatnya harus dilaporkan ya harus dicatat. Harus dilaporkan, ya. Nggak boleh ada yang disembunyikan, tidak boleh ada yang dicatat tidak seharusnya, semestinya, sebagaimana. Itu harus pencatatannya harus sesuai dengan keadaan yang seada-adanya di
aktivitas bisnisnya. Terus yang selanjutnya ada prinsip konsistensi. Nah, jadi laporan keuangan itu harus dicatat dengan prinsip yang sama dari awal sampai akhir, sehingga tidak membingungkan pembaca. Gitu ya. Contoh, ketika nulis kita biaya yang dikeluarkan untuk listrik misalnya, ya dari kita awal nulis sampai nanti jadi tulis tetap biaya listrik. Nggak boleh biaya listrik ini kita di bulan depan kita tulis biaya apalah yang lain. Jadi harus ada konsistensi dalam penulisan, pengumpulan tadi itu, pengklasifikasian transaksi keuangan. Terus yang terakhir ada prinsip materialitas. Ya, prinsip materialitas itu maksudnya, jadi laporan keuangan itu harus dicatat dengan sesuai dengan nilainya ya. Dalam siklus akuntansi itu ada namanya persamaan akuntansi ya. Kita nyatatnya harus di mana itu harus dilakukan. Kita coba belajar terkait siklus akuntansi ya. Karena ini masih pengantar di mata kuliah akuntansi keuangan ini, ya ini harus diperhatikan oleh kalian ya. Jadi siklus akuntansi ini tidak berubah, ini harus dilakukan step by step oleh kalian. Pertama itu apa? Adalah kita mencatat bukti transaksi. Jadi bukti transaksi itu apa? Kayak bond itu ya, akuntansi dan yang lain. Itu yang jadi awal titik untuk kita menulis melaporkan suatu laporan keuangan. Jadi dari situ, jadi bukti transaksi misal ada transaksi pembayaran listrik, ya dari situ kita catat. Kita namanya akhirnya nanti setelah bukti transaksi kita jurnal. Ya, kita kayak jurnal itu kayak semacam catatan harian itu ya. Kalau mungkin kalian ada yang suka nulis diary itu kan, nulis jurnal harian kita lagi ngapain, curhat kita perasaan saya hari ini seperti apa kan begitu. Nah sama di transaksi keuangan juga dicatat secara harian apa saja transaksi keuangan yang dilakukan dalam hari itu gitu ya. Misal Alvan melakukan pembelian komputer senilai berapa, di tanggal berapa, di bulan apa, di tahun berapa. Nah, itu namanya nanti menjadi jurnal, catatan harian transaksi kita. Berasal dari mana ya? Berasal dari bukti transaksi. Nah, kemudian setelah kita menjurnal, kita punya jurnal harian ya transaksi keuangan itu, akhirnya nanti ada yang namanya buku besar. Itu buku besar itu dikelompokkan masing-masing. Tadi kan ada fungsi definisi akuntansi, ada mengklasifikasikan. Nah, ditaruh ini yang transaksi kas, ini yang transaksi biaya, ini yang transaksi aset, ini yang transaksi hutang atau ini transaksi modal. Ini diklasifikasikan satu-satu sehingga ini jadi buku besar. Ya. Terus selanjutnya ada yang namanya neraca saldo. Buku besar itu nanti dikumpulkan jadi satu neraca lajur gitu ya, neraca saldo nanti dibukukan satu-satu. Akhirnya nanti ya disesuaikan, ada jurnal penutup karena apa tadi ada prinsip apa tadi? Periodisasi ya. Jadi di akhir tahun harus tutup. Nanti dimulai lagi transaksinya di 1 Januari 2000 tahun selanjutnya. Akhirnya jadilah laporan keuangan. Laporan keuangan ada berapa? Ada 4 ya yang kita standar ya. Satu adalah laporan neraca, posisi keuangan. Terus yang kedua ada laporan laba rugi. Yang keempat, yang ketiga ada laporan arus kas. Yang keempat ada catatan atas laporan keuangan untuk menjelaskan ya rincian-rincian apa yang ada di neraca dan 3 laporan lainnya lah. Nah, jadi kenapa ya kita merasa harus, tadi pertanyaannya kan kenapa kita harus paham ilmu akuntansi, kenapa kita belajar ilmu akuntansi ini? Ya karena ilmu akuntansi ini, laporan keuangan itu sebagai bahasa ya, sebagai bahasa untuk kita bisa berkomunikasi dengan pemilik perusahaan atau dengan entitas perusahaan. Ya. Kalian kalau mau jadi investor, nggak mungkin nggak baca laporan keuangan. Karena kita harus tahu dulu bagaimana kesehatan dari perusahaan tersebut, bagaimana segala macamnya yang terjadi di perusahaan tersebut. Jadi akuntansi ini akhirnya bisa sebagai bahasanya bahasa keuangan misalnya ya. Sehingga kita ini bisa sama-sama punya pemahaman yang sama, bisa mengerti dengan bahasa yang sama terkait apapun itu yang ada di transaksi keuangan. Jadi ibaratnya bahasa bisnis lah. Kalau kamu mau ngobrol dengan sesama pebisnis, sesama yang paham keuangan dan lain, ya harus dengan bahasa laporan keuangan ini. Jadi untuk mengerti bisnis itu harus pakai laporan keuangan. Dan juga untuk pengambilan keputusan ya. Kalian mau memutuskan saya membeli saham dari perusahaan A, B, C nanti, ya dari sini informasinya. Gak mungkin kalian beli saham itu
Oh ini karena perusahaannya nama saya A, oh ini perusahaannya juga A, saya beli. Nah itu nggak boleh, karena kalian akhirnya tidak menggunakan informasi yang tepat untuk mengambil keputusan. Baik di pihak manajemen sendiri ya. Jika kalian sebagai manajer misalnya nanti mau mengambil keputusan, apakah saya mau ekspansi, apakah saya mau mengambil penambahan hutang, apakah saya mau mengurangi pembiayaan ini, A, B, C, D, E. Ya harus berdasarkan data keuangan yang akurat, berdasarkan laporan keuangan, sehingga keputusan yang kita ambil akhirnya tepat ya. Terus yang terakhir juga kita sebagai pertanggungjawaban ya kepada stakeholder. Kita sebagai manajer ya suatu perusahaan, ya kita harus bertanggung jawab kepada siapa? Pemilik perusahaan, kepada shareholder ya. Agar apa yang manajemen lakukan ini ya bisa dipertanggungjawabkan aktivitasnya, pengelolaan keuangannya, ya transparansi keuangannya dan lain-lain. Baik kepada pengguna yang lain. Misal kita punya hutang ke bank, ya kita harus bertanggungjawabkan ke bank bahwa saya ini sebelum berhutang ini loh laporan keuangan saya. Ini loh laporan keuangan saya kuat, sehat, saya bisa membayar hutang sampai 20 tahun ke depan dengan cicilan sekian. Ini karena pendapatan saya sekian. Nah, tanpa ada laporan keuangan nggak akan kita bisa diterima oleh para debitur ya yang meminjamkan dan lain-lain, pemilik perusahaan. Bagaimana kita bisa membahasakan tadi, melaporkan dengan bahasa bisnis yang sama? Ya melalui laporan keuangan ini. Jadi dalam pertemuan ini, dalam pengantar ini kita harus bisa pahami betapa pentingnya, apalagi untuk kalian yang mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ya betapa pentingnya menguasai, memahami nanti terkait akuntansi ini sehingga kalian bisa membuat, bisa menganalisa dan juga bisa dijadikan sebagai alat pengambilan keputusan. Ya. Mungkin dari pemaparan ini ada pertanyaan terlebih dahulu dari kalian mahasiswa. Silakan kalau ada pertanyaan, mungkin 1 atau 2 lah. Pak, ya. Siapa? Naflah, ya. Ya, silakan Naflah. Silakan. Ya, Pak. Baik, di sini saya akan bertanya terkait slide ketiga yang Bapak jelaskan tadi di poin terakhir, Pak, tentang prinsip materialitas. Ya. Nah, di situ saya mau bertanya bagaimana menentukan tingkat materialitas dalam akuntansi. Oke, pertanyaan yang bagus ya. Terima kasih. Nazila ya, Nafila. Pertanyaan yang bagus. Jadi begini ya, kadang-kadang dalam akuntansi itu kan ada yang namanya prinsip materialitas tadi ya. Ini kadang-kadang masing size perusahaan beda-beda ya. Perusahaan yang besar kadang-kadang itu ada keadaan begini. Ada keadaan pencatatan penyesuaian yang kadang-kadang tidak material gitu ya. Contohnya begini, ada penyesuaian biaya administrasi bank gitu ya, yang hanya mungkin nominalnya 1.000 gitu ya. Nah, tapi di perusahaan yang size-nya besar itu nggak material ya. Nggak penting, ya bahasanya nggak penting lah, nggak material. Jadi tidak mengandung unsur materialitas. Tapi mungkin di perusahaan UMKM ya, yang kecil misal KZ Coffee-nya Indri ini ya, kehilangan uang 1.000 tidak dicatat itu mungkin besar mungkin ya. Jadi akhirnya ini nanti menyesuaikan dengan size-nya perusahaan masing-masing. Kalau perusahaannya besar, mungkin ada kesalahan pencatatan selisih 1.000, 2.000, itu tidak perlu dianggap suatu yang material ya. Tapi di perusahaan yang kecil UMKM misalnya 1.000, 2.000 itu bisa buat bayar parkir ya, bisa buat apalah. Nah, itu harus tetap disesuaikan nanti. Nah, nanti kan tadi kan di siklus akuntansi itu ada jurnal penyesuaian ya. Nah, ini untuk menyesuaikan ini. Sesuatu yang sifatnya material, ketika ada kesalahan pencatatan atau ini harus disesuaikan terlebih dahulu. Tapi untuk yang size-nya kecil, ya akhirnya menyesuaikan. Kalau jawabannya akhirnya tergantung. Tidak ada ukuran yang tepat, itu akhirnya nanti diputuskan oleh seorang manajer keuangannya. Apakah ini material dengan size perusahaan yang dia pegang? Ini perlu disesuaikan apa tidak? Karena untuk menyesuaikan itu ya ada proses yang harus dilakukan kan soalnya kan. Nah, biaya lawan manfaatnya ini loh. Nah, ini biasanya menjadi acuan seorang manajer keuangan ya. Ketika melakukan aktivitas penyesuaian ini, biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang diterima, ini apa namanya bahasanya? Sumbut nggak ya? Apa bahasanya sumbut itu ya? Worth it nggak? Ya material nggak? Nah, begitu akhirnya.
Soalnya harus dilihat konsep biaya lawan manfaatnya terlebih dahulu. Ketika mengeluarkan biaya, oh ternyata worth it dengan kehilangan pencatatan itu, lakukan. Biasanya manajer keuangan melakukan itu, ya. Oke, ada pertanyaan follow up? Oke, terima kasih. Saudara Nafila, pertanyaan yang bagus. Ada lagi dari kalian? Yang depan, tengah, belakang? Saya sudah. Ya, silakan. Oke, terima kasih Bapak atas waktu yang sudah diberikan. Yang ingin saya tanyakan mungkin masih dalam ruang lingkup prinsip dasar akuntansi. Cuma bedanya yang ingin saya tanyakan yaitu di poin prinsip biaya histori atau historical cost principle. Kenapa di ilmu akuntansi ini itu menggunakan prinsip biaya historis? Kenapa tidak menggunakan biaya yang terbaru atau yang saat ini? Oke, luar biasa pertanyaannya. Terima kasih Saudara Alvan. Ya, jadi kenapa kita di akuntansi pakai prinsip biaya historis ya? Karena menghindari subjektivitas ya. Karena kan kalau kita misal mau pakai harga pasar ya, harga pasar kayak tanah tadi ya, kita beli dulu harganya 1 juta. Kita appraisal, kita asumsikan harga sekarang 10 juta misalnya. Nah, tapi itu kan masih dalam tahap appraisal ya, dalam tahap asumsi lah ya, perkiraan. Nah, jadi akhirnya subjektivitas itu tinggi. Mungkin oleh kita ya dinilai itu aset itu bertumbuh jadi 10 juta. Nah, mungkin oleh pihak lain, pihak stakeholder lain menganggap itu, oh ini nggak sampai, ini 10 juta. Akhirnya ada subjektivitas antar pembaca laporan keuangan yang ini tidak boleh dilakukan. Kan ketahuan itu baru ketika dijual ya. Misal kalian punya tanah, dijual. Jelas sudah harga penjualnya berapa. Sebenarnya jadi 10 juta. Nanti dicatat dalam laporan keuangan, dalam jurnal itu tadi, penjualan aset, dapat kas sekian 10 juta, terus keluar asetnya juga 10 juta. Jelas. Ya. Tapi kalau kita setiap tahunnya menyesuaikan aset kita dengan harga yang sekarang, ini akan terjadi subjektivitas yang antar pengguna laporan keuangan ini akhirnya berbeda. Ya. Makanya ini harus, karena tadi ada konsep bersinambungan ya, terus ini bahasanya harus sama, konsisten. Jadi harus dilakukan pencatatan berdasarkan nilai pembelian, nilai historis. Baru nanti ketika dilakukan penjualan, dilakukan lain, baru ketahuan tuh bahwa aset kita, oh tadi dapat kas 10 juta, terus aset yang keluar 1 juta, berarti kan kita berarti dapat apa? Dapat laba penjualan aset. Pendataannya akhirnya begitu. Tidak perlu setiap tahun kita sesuaikan, karena saya pengen aset saya terlihat besar ya di laporan keuangan, setiap tahun disesuaikan. Nah, ini akhirnya menimbulkan subjektivitas yang tinggi sebagai pengguna laporan keuangan. Oke, ada lagi? Mungkin cukup untuk pertemuan pada hari ini. Cukup ya? Nah, jadi nanti kita di pertemuan selanjutnya kita akan membahas terkait persamaan akuntansi ya. Kita belajar terkait persamaan akuntansi, terus bagaimana membuat kode-kode akuntansi dan lain-lain. Nah, sebelumnya tapi saya beri tugas terlebih dahulu ya untuk kalian di minggu depan, kalian bikin resensi ya dari pertemuan hari ini, tapi bentuknya mind mapping ya. Mind map yang nggak usah dijabarkan melalui narasi, tapi dibuat mind mapping aja, nanti dikumpulkan di e-learning ya. Jadi jangan lupa tugasnya sebelum kita memulai perkuliahan di pertemuan selanjutnya, tugasnya harus dikumpulkan, karena ini untuk saya bisa menilai ya pemahaman kalian dalam pertemuan hari ini seberapa terukur begitu. Oke, mungkin itu pertemuan pada siang hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan, apa yang kita bicarakan pada siang hari ini menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah buat kita semua. Mari kita tutup dengan bacaan wal asri 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan minggu selanjutnya. Terima kasih.